Jika kau benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu, silakan lanjutkan ke aula utama di lantai bawah dan tangkap salah satu petugas kebersihan. Mereka akan dapat memberitahumu untuk membeli saham internet jika kau ingin mendapatkan uang. Mitch mencibir sambil menatap Jaspal. Wajahnya dipenuhi dengan tatapan mengejek dan menghina. Adalah satu hal jika kau bisa menghasilkan uang tanpa belajar tentang saham. Namun kemampuanmu dalam memilih saham, sampah, cukup mengesankan. Ya, Densen Wintech ini adalah perusahaan milik Langdon yang maha kuasa. Tetapi pencapaian mereka tahun ini tidak terlalu bagus. Mereka telah kehilangan miliaran terus-menerus dan hampir terdaftar sebagai saham sampah. Semua orang mati-matian berusaha menghindarinya, tetapi kau berbeda dari mereka. Kau tidak terganggu dan bahkan bergegas membeli mereka dengan bodoh. Semakin banyak Mitch mengatakannya, semakin lucu dia melihatnya. Pada akhirnya, dia dengan murah hati tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apa kau menyesal? Tidak masalah. Jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Aku akan memberimu kesempatan kedua untuk memilih lagi." Begitu Mitch mengatakannya, tatapan semua orang yang tertuju pada Jaspal menjadi jauh lebih curiga. Meskipun Mitch adalah orang yang arogan, semua orang di sana adalah seorang profesional di bidangnya dan tahu bahwa komentar Mitch masuk akal. Tahun ini, pencapaian Densen Wintech sangat buruk, sehingga membuat semua orang kecewa. Beberapa proyek besar di bawah bisnis mereka berakhir dengan kerugian tanpa keuntungan. Beberapa hari yang lalu, laporan keuangan mereka keluar dan mengungkapkan berita besar. Densen Wintech telah kehilangan 2 miliar di paruh pertama tahun ini. Hal ini menyebabkan nilai saham mereka turun drastis. Saat ini, tidak ada yang akan membeli saham Densen Wintech. Namun Jaspal memilih merogoh kocek 100 juta penuh untuk membeli Densen Wintech. Bukankah ini langkah gila? Apalagi yang bisa terjadi? Bahkan Henry dan Anna mulai curiga pada Jaspal, bertanya-tanya apakah dia salah menganalisisnya. Henry berkata kepada Jaspal, "Apa kau membuat pilihan yang salah? Mengapa tidak memilih lagi? Aku mungkin tidak tahu banyak tentang saham, tapi aku tahu tentang Densen Wintech. Itu adalah perusahaan milik putra kedua Joe Caden. Tahun ini, mereka menderita kerugian yang mengerikan. Jangan bilang kau tahu bahwa kedua Langdon ini memiliki konflik dan saling bertentangan. Maka kau sengaja memilih saham Densen Wintech?" Anna mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pendapatnya jelas sama dengan pendapat Henry. "Aku tidak perlu memilih lagi. Aku punya alasanku sendiri." Jaspal melambaikan tangannya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ada banyak hal yang terjadi begitu saja. Setiap orang memiliki kekurangan mereka, dan tidak ada artinya untuk mengatakan banyak hal sebelum masalah tertentu terjadi. Dibandingkan dengan penjelasan menyeluruh, Jaspal lebih suka menggunakan tindakan untuk menjelaskannya. Itu akan menghemat waktu dan tenaga. Ditambah lagi, efeknya jauh lebih baik. Mereka yang menerapkannya tahu yang terbaik. "Tuan Lane, perdagangannya sukses," kata Zack sopan. Jaspal mengangguk. Dia puas dengan Zack yang tidak membuang waktu dan melakukan pekerjaannya dengan tegas. Mitch tertawa dingin ketika dia melihat pilihan Jaspal dan berkata dengan hati-hati, "Kau benar-benar tidak takut jika kau masuk lubang. Bersiaplah untuk merangkak di sekitar bursa efek. Aku harap kau masih memiliki kepercayaan diri yang kau miliki saat ini." Waktu terus berlalu. Saat siang hari dan pasar hampir tutup, hasil kedua pria itu dari pagi disajikan. Tuan Mitch Langdon, saham perusahaan internet masih terus naik, terutama Carefree.net yang melonjak. Pilihanmu di Sunny Internet juga telah meningkat 3%, dan Carefree.net naik 5%. Kesimpulannya, kau mendapat untung 8 juta.
Manajer yang memimpin tim perdagangan berkata kepada Mitch sambil merasa kagum. Hasil seperti itu membuat semua orang di ruangan itu terkesan. 8 juta tidak layak disebut, terutama untuk orang kaya seperti Lau bersaudara dan Mitch. Namun, itu adalah modal 100 juta, dan itu adalah hasil sepanjang pagi. Mampu menghasilkan 8 juta dalam satu pagi adalah berita besar yang akan menarik semua orang, dimanapun berita itu disebarkan. Mitch tertawa dan berkata, "Saham yang aku pilih, hasilnya bagus. Masih akan naik di sore hari. Itu tidak layak disebut." Seperti yang dia katakan, Mitch menatap Jaspal dan berkata dengan senyum dingin, "Bagaimana kabar Densen Winteh?" Manajer di bawah Mitch melirik Jaspal dengan nada mencemooh dan berkata, "Densen Winteh turun sepanjang pagi. Namun, tepat ketika pasar akan ditutup, itu naik sedikit. Saat ini Tuan Jaspal Lane memiliki beberapa keuntungan juga. Keuntungannya berjumlah sekitar 10.000. Mitch tertawa terbahak-bahak. 10.000? Apa aku salah dengar? Keuntungan dari investasi modal 100 juta. Tidak bisa hanya 10.000. Jaspal, kau benar-benar luar biasa. Di pihak Jaspal, Henry dan Anna tidak terlihat terlalu baik. Tentu saja mereka mendukung Jaspal, tetapi kenyataan memberi mereka perasaan bahwa mungkin Jaspal telah membuat pilihan yang salah. Pada saat itu, Jaspal tiba-tiba bangkit dan berjalan ke pintu. "Ada apa? Berpikir untuk melarikan diri?" Mitch tertawa dingin, seolah sedang menatap Jaspal dari tempat tinggi, seperti seorang pemenang. "Siapa bilang dia melarikan diri, brengsek?" Henry dengan ekspresi geram memelototi Mitch. "Kami akan pergi makan. Jika kau khawatir, apa kau mau ikut?" Ekspresi Mitch menjadi geram, dan dia berkata dengan nada tegas, "Henry Lau, jangan terlalu sombong." "Hah?" Henry yang menahan amarah yang mengalir dalam dirinya sepanjang pagi, sedang mencari saluran untuk melampiaskannya. Mendengar kata-kata itu, membuatnya tertawa sinis ketika dia berkata kepada Mitch, "Aku pria yang sombong. Jadi apa yang akan kau lakukan padaku?" "Ayo pergi." Anna memelototi Henry, memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah dan mengikuti Jaspal ke ambang pintu. Henry mengucapkan beberapa patah kata kepada Mitch, lalu berbalik untuk pergi. Dengan ekspresi tegas, Mitch mendengus saat melihat pintu ruang VIP ditutup. Kenapa dia repot-repot menjadi begitu sombong? Suatu hari aku akan membuatnya menyesal. "Tuan Langdon, bagaimana dengan kita?" Manajer bertanya dengan hati-hati. "Kirim seseorang untuk mengantarkan makanan. Kita tidak akan keluar. Aku akan menunggu mereka di sini. Aku ingin melihat mereka kembali dengan wajah berkaca-kaca dan berlutut di depanku," kata Mitch dingin. Di sebuah hotel di dekat Bursa Efek, Jaspal mengambil waktu manisnya untuk makan. Sama sekali tidak khawatir. Henry tidak tahan lagi dan berkata, "Jaspal, apa yang akan terjadi di sore nanti?" Seolah Jaspal tidak mendengarnya, dia memerintahkan pelayan untuk mengubah saluran televisi ke saluran keuangan. Pada saat itu layar menampilkan logo Densen Winteh, lalu wajah Kaiden yang akrab dengan semua orang di kota Harbor. Hari ini, tujuan diadakannya konferensi ini adalah untuk memberitahu semua orang tentang berita. Proyek telekomunikasi yang dilakukan Densen Winteh di Eropa sebelumnya sukses. Densen Winteh telah resmi mendapatkan lisensi telekomunikasi di Eropa. Ini berarti Densen Winteh telah berhasil menjadi perusahaan keempat di Eropa yang menjalankan bisnis telekomunikasi legal. Kedepan, Densen Winteh akan menginvestasikan 20 miliar dan memasuki pasar telekomunikasi di Eropa dalam skala besar. Selain itu, kami telah memperoleh pinjaman 12 miliar tanpa bunga dari Change Corporation. Dari segi saham, kami akan membeli kembali saham kami di pasar dan menjamin pemegang saham akan mendapatkan keuntungan. Konferensi itu diumumkan 2 jam lebih awal dibandingkan dengan sejarah yang diingat Jaspal.
Namun itu tidak akan menyebabkan kerugian besar. Mulai dari hari itu, Densen Wintech akan berbaris menuju posisi tinggi di industri telekomunikasi. Harga saham sebelum konferensi hari itu akan menjadi rendah, menjadi harga terendah Densen Wintech untuk 20 tahun mendatang. Ada 26 batang naik terus-menerus, membuat Densen Wintech raja saham selama situasi yang menyedihkan dari kehancuran ekonomi untuk aspek internet selama tahun 2000 di kota Harbor. Kayden, karena gelombang perdagangan ini perlahan mulai menyandang gelar Superman kecil. Konferensi kini telah mengejutkan seluruh kota Harbor. Setidaknya pada saat itu, di ruangan tempat Jaspal sedang makan, baik Henry maupun Anna merasakan sensasi kesemutan di kepala mereka. Mereka memandang Jaspal seolah-olah mereka sedang menatap hantu. Mereka bahkan curiga apakah Jaspal adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan dari masa depan. Ini terlalu menakutkan. Atau apakah dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kayden dan sudah lama diberitahu tentang berita orang dalam? Keduanya merasa tercengang dan bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, seolah-olah Jaspal mengingat ucapan Henry sebelumnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Apa yang kau tanyakan sebelumnya? Bagaimana dengan sore nanti?" "Tentu saja, kita akan menemukan tempat yang bagus dan menikmati pemandangan Tuan Muda Mitch Langdon merangkak mengelilingi bursa efek."